Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Fikri Muhammad Pratama dari Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi tugas evaluasi sumber daya lahan, yaitu tentang perubahan garis pantai. Nah, ini merupakan judul saya, yaitu perubahan garis pantai di Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Kecamatan Gebang sendiri merupakan salah satu wilayah pesisir di Cirebon yang cukup dinamis. Selama periode 1915 sampai 2019, garis pantai Gebang cenderung mengalami agresi yang mencapai 585 hektar dengan fenomena abrasi tidak signifikan. Jadi garis pantai di Gebang, di Kecamatan Gebang di Kabupaten Cirebon ini sangat banyak mengalami agresi, tidak banyak mengalami abrasi. Untuk lokasi sendiri, penelitian ini dilaksanakan di wilayah Gebang yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Wilayah ini terletak pada 108 derajat 41 dan 86 derajat 1899 sampai 6 derajat 51 3253 lintang selatan. Kemudian terdapat dua fenomena yang ada di Kecamatan Gebang ini, yaitu ada agresi dan abrasi. Untuk agresi sendiri, yaitu agresi itu adalah perubahan garis pantai menuju laut karena adanya proses sedimentasi dari daratan atau sungai menuju arah laut. Kemudian untuk abrasi sendiri, abrasi adalah pengikisan di daerah pantai akibat gelombang dan arus laut yang sifatnya destruktif atau merusak. Selanjutnya di Kecamatan Gebang sendiri, rentang tahun 1915 sampai 1940 telah terjadi abrasi yang cukup besar, yakni mencapai 28,28 hektar pada tahun 1972. Pada tahun 1972, luas lahan mengalami perluasan menjadi 1967,59 hektar. Perluasan tersebut diakibatkan munculnya lahan agresi sebesar 391,27 hektar. Begitu pula pada tahun 1988, lahan mengalami perluasan akibat agresi yang semula 1967,59 hektar pertama menjadi 2090,79 hektar. Bila dikalkulasikan, lahan tersebut bertambah seluas 132,27 hektar. Ini seperti di statement awal, yaitu untuk agresi sendiri di Kecamatan Gebang ini sangat banyak, tapi untuk abrasi sendiri tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk beberapa segmen terdapat wilayah yang terabrasi dengan total abrasi sebesar 7,7 hektar. Hal serupa terjadi pada tahun 1999, di mana terjadi perambahan lahan menjadi 2.176,22 hektar akibat agresi sebesar 89,9 dengan total abrasi sebesar 3,66 hektar.
Kemudian kondisi berbeda terjadi pada tahun 2005 di mana lahan mengalami penyusutan yang semula luasnya 2.176,22 hektar berkurang menjadi 2.170,53 hektar dengan rincian lahan akresi seluas 19,16 hektar dan abrasi seluas 24,85 hektar. Sementara itu pada tahun 2019, lahan kembali mengalami perluasan yakni menjadi 2.186,33 hektar dengan rincian total akresi sebesar 19,75 hektar dan abrasi sebesar 3,95 hektar. Kemudian ini merupakan garis pantai yang ada di Kecamatan Gebang. Terlihat pada layar, yaitu setiap warna menunjukkan tahun-tahun yang berbeda pada Kecamatan Gebang. Lihat setiap tahun yang ditunjukkan itu terlihat berbeda karena terjadi abrasi maupun terjadi agresi yang ada di pantai Kecamatan Gebang. Untuk abrasi dan agresi sendiri ini akan mengakibatkan dampak-dampak yang positif maupun dampak-dampak yang negatif bagi penduduk sekitar. Dan dampak ini akan dirasakan oleh semua pihak, namun akan dirasakan beberapa pihak yang positif dan dirasakan beberapa pihak yang negatif. Yang akhirnya nanti garis pantai ini akan menimbulkan dampak tersendiri bagi masyarakat sekitar situ. Ini merupakan gambar citra satelit untuk tahun 1988, 1999, 2008, dan 2019. Di satelit ini juga terlihat kalau garis pantai di Kecamatan Gebang ini berbeda karena adanya agresi dan abrasi tadi. Bisa terlihat di daerah sini, daerah sini, awan dari sini ini berbeda, dan di tengah sini, di pinggir sini juga berbeda. Bisa kita lihat juga terdapat perbedaan pada setiap tahunnya. Di daerah tengah sini juga berbeda, ini juga berbeda, ini berbeda, ini berbeda. Ini menunjukkan bahwa garis pantai ini sudah terlihat di citra dan mengakibatkan perbedaan yang cukup signifikan. Ini 1988, kemudian kita lihat untuk 1999, dan kita lihat juga untuk 2008 dan untuk 2019. Oke, bisa kita lihat perbedaannya pada setiap tahunnya. Kemudian untuk lahan agresi tersebut kini berubah menjadi tambak penggaraman, mangrove, sawah, badan air, lahan terbangun, perkebunan, lahan kosong, dan semak-semak belukar. Jadi untuk lahan agresi sendiri terdapat beberapa penggunaan lahan yang berbeda pada setiap daerah-daerah tertentu. Kemudian dari seluruh penggunaan lahan tersebut, tambak atau penggaraman
Tambak atau penggaraman merupakan lahan hasil agresi yang paling luas. Selain perubahan penggunaan lahan, dampak lain yakni perubahan kualitas tutupan lahan berupa penambahan vegetasi mangrove sebagai bentuk konservasi dan rehabilitasi. Bagi penduduk yang berprofesi sebagai petani, tambak turut diuntungkan pula karena keberadaan lahan agresi bisa difungsikan menjadi tambak penggaraman. Jadi untuk perubahan lahan ini banyak sekarang mulai ditanami oleh mangrove sebagai bentuk konservasi dan rehabilitasi. Ini sangat menguntungkan. Ini sangat bagus sekali untuk warga sekitar juga untuk menghalau air pasang yang dari laut situ. Kemudian juga untuk petani tambak ini sangat menguntungkan karena ini bisa menjadi lahan tambahan untuk dijadikan tambak maupun untuk penggaraman itu sendiri. Kemudian seperti tadi yakni dampak itu pasti ada positif dan dampak negatifnya. Jadi kondisi berbeda ini dirasakan oleh nelayan. Agresi menyebabkan kesulitan dalam mengoperasikan kapal menuju laut karena jarak daratan menuju laut kian menjauh. Jadi untuk nelayan ini sangat disayangkan juga untuk nelayan karena kan nelayan juga membutuhkan jarak yang semakin dekat dengan daratan. Tapi dengan agresi ini jarak daratan menuju laut kian menjauh dan mengakibatkan menambah kesulitan tersendiri untuk nelayan sekitar. Kemudian untuk bagi penduduk sekitar yang berprofesi sebagai nelayan, petani garam, dan petani ikan, perubahan garis pantai memiliki dampak beragam seperti terhadap kepemilikan aset tertentu dan pendapatan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan garis pantai agar kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial ekonomi dapat terjaga. Jadi harus terdapat aksi-aksi tertentu oleh pemerintah atau komunitas-komunitas terkait untuk membantu penduduk sekitar dalam mengatasi adanya dampak-dampak positif atau dampak negatif yang dapat semakin menguntungkan bagi warga. Jadi untuk dampak positif bisa dapat semakin menguntungkan dan dampak negatif ini bisa menjadi dampak positif dan menguntungkan oleh warga. Dan itu juga harus dilakukan dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan sosial ekonomi. Jadi harus ada sinergitas antara lingkungan dan sosial ekonomi itu sendiri. Jika lingkungan baik tetapi sosial ekonomi juga buruk, itu juga merugikan penduduk sekitar. Tapi jika sosial ekonomi yang bagus dan lingkungan itu buruk, itu juga akan lama-lama akan merugikan penduduk sekitar juga, karena di dalam sosial ekonomi sendiri jika tidak memperhatikan lingkungan, maka lingkungan lama-lama akan hancur dan lingkungan malah memusuhi warga, dan itu tidak baik untuk warga sekitar. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata maupun kesalahan yang lainnya mohon dimaafkan. Kemudian ini yang terakhir dari saya, yaitu gambar citra 1988, 1999, 2008, dan 2019. Terima kasih.